Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada. Pada topik kali ini, saya akan membahas terkait skenario Muktamar NU. Dan sebenarnya siapa yang menentukan? Apakah publik, elit, atau ahwa? Nah, kalau topik hari ini, ini adalah sebuah prediksi yang nanti kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di dalam Muktamar NU yang ke-35. Dan pembahasan tentang NU ini bukan sebagai organisasi yang biasa. Nah, yang kita sedang bahas ini adalah arah masa depan organisasi Islam terbesar di dunia. Karena menjelang Muktamar NU yang ke-35 itu banyak sekali muncul pertanyaan. Ketika kita meriset ataupun mensurvei antara waktu 4 sampai 3 bulan sebelum, atau bahkan 2 bulan sebelum Muktamar, bahwa prediksi pemenang ataupun ketua yang akan terpilih itu sudah ada. Namun nanti ketika hasil berbeda, itu akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Kenapa hasil survei publik berbeda dengan realitas Muktamar nanti? Kenapa nama-nama tertentu kuat di bawah tapi lemah di atas? Dan yang paling penting, apakah Muktamar itu betul-betul ditentukan dari suara akar rumput, masukan-masukan dari PC atau PW, atau memang sudah disetting? Nah, hari ini saya akan membuka data yang telah saya janjikan ketika data itu di angka 500 lebih. Dan data yang sudah saya himpun dari survei itu sudah 527 responden. Kemudian kita melihat dinamika elit nasional. Kemudian percakapan internal, termasuk bagaimana kita bisa menganalisis di lapangan. Dan struktur kekuasaan NU yang jarang mungkin dibahas. Nah, dan satu hal juga yang harus Anda pahami dari awal, bahwa Muktamar NU bukan sekedar pemilihan, tapi arena pertarungan kekuatan. Dan kita akan bahas satu-satu. Oke, baik, di awal saya akan buka data publik. Saya mulai dari sebuah data dan lebih dari 500 responden secara survei dan responden Nahdliyin. Nama yang kuat itu muncul 3. Yang pertama adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar, kemudian Kiai Haji Said Akil Siraj, dan yang ketiga adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Ini data diidentifikasi dengan persentase hampir 50% itu responden berasal dari pengurus NU di seluruh wilayah. Dan datanya pun juga sudah stabil Nah, disinilah kontradiksi yang muncul sebenarnya. Ketika nanti pada saat Muktamar itu berlangsung dan ditentukan siapa ketua PBNU, publik itu memilih, publik itu yang memilih langsung Kiai Marzuki Mustamar. Nah, tapi kenapa nantinya itu bisa yang menang bukan lagi Kiai Haji Marzuki Mustamar? Itu ada 4 variabel penentu. Ketika 4 variabel bertemu, Muktamar NU, maka akan terjadi sebuah perbedaan hasil, baik hasil publik dengan hasil realitas yang ada di Muktamar. Yang pertama adalah struktur, ada PBNU, ada PWNU, kemudian ada PCNU. Ini adalah pemilik suara sah.
Kemudian yang kedua adalah politik dan jaringan. Aktor yang kemarin kita pernah singgung di episode pertama, yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian termasuk not seperti Nusron Wahid, itu juga harus menjadi sebuah hitungan-hitungan politik di dalam nanti ketika melakukan ataupun ketika deal terkait tentang Muktamar NU. Kemudian legitimasi sosial, ya, ulama, kemudian pesantren, kemudian grassroots, ya, itu juga sebagai legitimasi sosial. Nah, yang keempat itulah ahwa. Ini adalah penentu akhir, dan ini yang sebenarnya jarang dibahas. Siapapun itu ketua umum yang bisa dipilih di dalam muktamar, ya, itu bisa kalah meskipun menang dalam suara, gitu kan? Nah, kalau saya ingin memberikan sebuah bocoran struktur kekuatan, ya, kita melihat pola-pola data yang sudah saya himpun. Dari beberapa pola, kunci itu sebenarnya bukan di suara, tapi berada di ahwa, ya. Ada sebuah inputan, ya, ataupun tanggapan terkait survei, ya, yang diberikan oleh kepada Nahdliyin. Ada suara-suara ataupun komentar dengan tanda kutip, ya, amankan Rois Am itu lebih penting dari SK. Kemudian Rois Am juga bisa menganulir hasil. Nah, dua kubu kuat itu bisa sama-sama ditolak. Apa? Game sebenarnya itu ada di balik layar, bukan di muktamar, bukan di muhtamirin. Nah, kalau kita melihat siapa calon kuat, ini real kandidat berdasarkan suara para Nahdliyin. Yang pertama adalah Kiai Haji Masuki Mustamar. Ini kita open data. Beliau kuat di publik, beliau basis pesantren. Cuma beliau ini lemah di struktural pusat. Kemudian kedua, Kiai Haji Said Akil Siraj. Ya. Yang pertama legitimasinya tinggi. Kemudian suaranya pun stabil di setiap wilayah, ya, pemilihan wilayah suara pada Nahdliyin, ya, baik di Jawa ataupun di luar Jawa. Namun di sini lemahnya tidak menjadi dominan di seluruh wilayah. Kemudian ketiga adalah Gus Yahya atau Kiai Haji Yahya Khalil. Gus Yahya itulah kuat di struktural. Gus Yahya juga incumbent atau petahana. Namun sayangnya kelemahan ini adalah menjadi landasan dasar publik itu menolak. Artinya lemah di dalam persepsi publik. Ya, ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Responden ini tidak hanya dari 47 ataupun lebih dari 47% atau hampir 50% lah pengurus NU. Kemudian ada simpatisan NU. Kemudian ada NU kultural. Dan kemudian ada alumni ataupun jaringan pesantren. Nah, artinya apa? Di sini Gus Yahya itu memang lemah. Tapi Gus Yahya, ingat, ini masih menjadi kandidat atau masih menjadi incumbent ataupun petahana. Ini yang harus dipikirkan juga, gitu loh. Artinya kalau deal-deal tertentu nanti bisa jadi di publik itu tidak populer, namun deal di tingkat elit, gitu ya. Nah, ada beberapa fase yang memang nanti akan terjadi deadlock. Ketika ada deadlock, maka akan muncul figur kompromi. Ketika ada sebuah diskusi, ketika ada sebuah perbedaan pendapat dan tidak ada tidak ada titik temu, maka terjadi deadlock, itu otomatis akan muncul figur-figur kompromi. Figur kompromi ini bisa saja Kiai Ma'ruf Amin, kemudian Kiai Miftah, ataupun misalkan Gus Ipul. Nah,
Ciri figur kompromi ini adalah tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu ditolak, dan pastinya itu bisa diterima oleh semua pihak, ya. Dan ini bukan pemenang sebenarnya, tapi ini sebagai solusi konflik, ya, di antara dua kubu tadi yang tidak sepakat. Nah, artinya di sini berarti ada penentu yang sebenarnya bisa kita analisis, atau kalau dalam politik itulah kingmaker, ya. Kira-kira siapa yang pantas menjadi kingmaker? Yang jelas kingmaker itu bukan kandidat, ya. Kingmaker itu bisa dari ahwa. Kingmaker itu bisa jadi dari ulama sepuh, atau bisa juga dari jaringan elit, bahkan termasuk aktor seperti Caimin ataupun Nusron Wahid. Tapi ingat teman-teman, mereka itu bukan penentu tunggal loh, ya, tapi mereka bagian dari sebuah sistem, ya. Dan itu yang penting menjadi kekuatan yang nanti di ujung itu bisa menjadi sebuah kejutan, ya, bisa menjadi sebuah kejutan yang tidak terduga, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat, ya, NU ke depan ini butuh sebenarnya sosok yang bisa membawa NU terhadap perubahan. Kita butuh perubahan NU secara besar-besaran, tidak hanya mengedepankan adab, namun juga lebih kepada mengedepankan ilmu juga. Ilmu penting, adab pun juga penting. Jangan sampai berat sebelah ilmunya itu tidak digunakan. Ini bahaya karena jujur itu tidak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan NU. Nilai perjuangan lebih mengedepankan ilmu, gitu kan. Nah, kita akan melihat, ya, coba kita akan melihat apakah ada indikasi bahwa muktamar ini itu disetting, gitu ya. Karena kita sudah melihat pola-pola yang dominan dari data responden yang sudah kita himpun. Nah, ketika kita bicara data 527 responden Nahdliyin, kita melihat di titik yang paling krusial, ya. Dan saya katakan ini bukan lagi sebuah opini, tapi inilah persepsi kolektif. Nah, temuan kunci yang bisa saya sampaikan di sini, ya, berdasarkan data real lapangan. Yang pertama, terindikasi transaksi elit itu jumlah persentasenya adalah 52,1%, yang menilai bahwa pemilihan ketua PBNU itu tidak sepenuhnya bebas dari transaksi elit. Artinya kalau ada 100 orang, separuh lebih itu para Nahdliyin itu sudah menduga bahwa ketua PBNU yang dipilih nanti di Muktamar NU ini, ya, tidak sepenuhnya bebas dari transaksi elit. Kemudian 3 tahun mendatang itu tahun politik. Ada pengaruh di tahun 2029. Itu suara publik itu menyampaikan 47,4% responden yang meyakini bahwa Muktamar NU itu sudah dipengaruhi oleh kepentingan politik nasional di dalam mendapatkan suara. Maka muncul pernyataan daripada Caimin bahwa ketua PBNU hari ini nggak layak lagi untuk memimpin di periode berikutnya. Kemudian ketiga, ya, kandidat didukung oleh kekuatan luar. Itu nilainya 43,7%, ya. Percaya bahwa ada kekuatan di luar NU yang mendorong kandidat tertentu.
Ini yang bisa kita presentasikan. Dan yang keempat adalah jaringan lebih kuat dari sebuah kapasitas. Ya, bobotnya adalah 47,1% responden menyatakan bahwa yang menentukan itu bukan kualitas, tapi adalah jaringan. Nah, di dalam riset sosial, ya kita bicara ya, dalam riset sosial yang tadi saya sampaikan 4 indikator ini ya. Jika teman-teman sebuah angka persepsi tembus di atas 50%, ya, itu artinya dominan. Ya. Artinya itu sudah pasti dipastikan bahwa ada sesuatu di balik Muktamar NU. Kemudian jika indikator itu angka persepsinya adalah 40 sampai 50%, artinya itu ada indikasi kuat. Dan kalau kurang dari 40%, maka indikasinya adalah lemah. Nah, kalau kita lihat hasil bahwa yang pertama transaksi elit, indikasi transaksi elit itu 52%, artinya dominan. Kemudian kita bicara politik, itu 47%, itu persepsinya lah kuat. Nah, ketika kita ambil kesimpulan ilmiah yang paling kuat dari data yang saya sudah sajikan, secara statistik persepsi Nahdien, ya ini persepsi Nahdien secara umum ya, yang bisa kita lihat dan datanya stabil di seluruh wilayah Indonesia, ya dari 4 lapisan, baik pengurus NU, NU kultural, kemudian simpatisan NU dan alumni ataupun pesantren, meyakini bahwa muktamar tidak sepenuhnya independen. Ya. Kalau kita gabungkan 4 indikator tadi, apakah muktamar NU itu bisa kita simpulkan itu sudah settingan? Ya. Maka metode rata-rata indikator struktural persepsi adalah tingkat dugaan settingan atau intervensi itu di angka 47% sampai dengan 52%. Artinya ini adalah dominan ataupun bisa dikatakan indikasi kuat. Kalau kita bicara 0 sampai 30% itu masih aman ya. Kemudian 30 sampai 45% itu sudah mulai ada indikasi. Maka jika angka 45 sampai 50% atau 60% katakanlah seperti itu warning, peringatan bahwa ada indikasi kuat. Dan kalau angkanya 60% ke atas, itu sudah jelas adalah krisis legitimasi. Maka bisa kita simpulkan posisi sekarang gimana? Muktamar NU itu berada di zona warning, ya, zona yang berbahaya. Indikasi kuatnya sudah mengarah ke situ. Namun kita tidak bisa langsung menilai apakah betul-betul settingan atau tidak. Ya, duga-dugaan itu ya ada pola yang berulang, ada indikasi-indikasi kuat yang bisa kita buktikan dengan data. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ada pertanyaan bahwa NU itu sudah banyak pengaruh daripada narasi Ba'alawi. Nah, kita bicara secara ilmiah, ya, karena kalau kita bicara Ba'alawi itu akan masuk ke dalam sebuah kekuatan sosial yang bisa menghegemoni. Dan apakah ada pengaruh kelompok Ba'alawi ini terhadap keberlangsungan NU? Nah, kalau saya menjawab secara ilmiah, ya betul ya gitu ya, ada narasi identitas di situ. Kemudian ada narasi sosial, ada pengaruh sosial, dan ada irisan jaringan. Dan sebenarnya nggak bisa juga disederhanakan jadi penguasa tunggal, penguasaan ya. Nah, memang lebih tepat dikatakan bahwa narasi Ba'alawi ini adalah kontestasi pengaruh ya
bukan dominasi tunggal. Namun berapa kuat pengaruhnya? Ini yang harus kita memang pelajari dan telusuri lebih jauh lagi. Kalau kita mau melihat angka akuratnya, apakah pengaruhnya besar? Ya. Dan indikasi itu juga sudah mengarah ke situ. Nah, kalau kita pahami bagaimana sih indikasi deal ataupun transaksional. Nah, dari data dan pola ya, muncul indikasi bahwa jaringan itu lebih menentukan. Elit itu yang berperan. Dan akhirnya publik yang tadinya meyakini figur yang sesuai dengan akar rumput itu mulai nggak percaya lagi. Karena indikator dealnya itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, konsolidasi mendadak. Ya, tiba-tiba ada manuver, ada hitung-hitungan, ada kalkulasi untung ruginya. Kemudian kedua, narasi berubah seragam. Yang ketiga, strukturnya pun juga bergerak. Dan nantinya akan muncul figur kompromi. Nah, kalau kita bisa memprediksikan, saya akan memberikan 4 skenario. Ya, skenario pertama yang kemungkinan nanti akan terjadi di muktamar. Yang pertama adalah skenarionya adalah skenario publik yang menang. Siapa pilihan publik? Ya, Haji Masuki Mustamar. Karena itu pilihan yang real, didukung oleh 47% atau hampir 50% pengurus NU ya. Sisanya adalah simpatisan NU kultural dan alumni pesantren. Kemudian skenario kedua, deal moderat. Akan terjadi pertarungan terbuka dari calon-calon tertentu. Kemudian skenario ketiga itu terkait tentang struktur dan politik. Itu ada deal-deal khusus, ada kompromi, ada kesepakatan. Dan yang keempat itu ada deadlock. Nah, ketika ada deadlock di skenario keempat itu akan muncul namanya figur kompromi. Dan bagaimana ketika kita bicara muktamar ini dan kita bicara bagaimana masa depan NU, ya NU ke depan itu tergantung apakah tetap plural atau ditarik kepada kepentingan tertentu. Kan banyak variabelnya itu. Dan tantangan terbesar NU ke depan itu adalah politik, ekonomi, legitimasi moral, ya, dan kepercayaan publik. Publik ini lama-lama tidak akan percaya terhadap PBNU. Buat apa ada PBNU? Jika tidak bisa mengakomodir suara para Nahdien, tidak bisa mengayomi suara-suara yang ada di akar rumput. Nah, dari semua analisa ini yang saya sampaikan, kita sampai pada satu kesimpulan yang bisa kita ambil dan kita bisa pelajari, bahwa publik itu memilih, kemudian struktur itu mengatur. Tapi di sini ahwa itu yang menentukan. Dan satu pertanyaan terakhir, NU ini ke depan apakah akan dipimpin oleh suara umat atau hasil kompromi elit? Itu yang nanti akan dijawab di muktamar nanti. Demikian dari saya. Kata ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.